Latar belakang dari pembahasan ini adalah karena RS tipe D di wilayah pegunungan memiliki tantangan yang besar, seperti akses jalan yang sulit, jarak rujukan yang jauh, dan resiko bencana alam. Oleh karena itu, rumah sakit perlu dirancang sebagai pusat rujukan awal yang siap melakukan triase, stabilisasi pasien, pelayanan gawat darurat, dan koordinasi rujukan secara cepat saat terjadi bencana. Rumah sakit tipe D pegunungan memiliki peran penting sebagai tempat pelayanan awal ketika terjadi bencana. Saat jalan terputus atau cuaca ekstrim, pasien kritis tidak bisa langsung dibawa ke rumah sakit yang besar. Karena itu, rumah sakit tipe D harus mampu menerima pasien, melakukan triase, menstabilkan kondisi pasien, memberikan tindakan awal, dan menentukan rujukan lanjutan. Pada slide ini, kita membahas konsep rencana strategis atau Renstra dalam perencanaan fisik rumah sakit. Renstra merupakan pedoman utama yang digunakan rumah sakit untuk menentukan arah pengembangan layanan dan fasilitasnya. Dalam konteks perencanaan fisik, Renstra berfungsi sebagai penghubung antara tujuan pelayanan rumah sakit dengan kebutuhan bangunan, tata ruang, dan alur pelayanan. Artinya, pembangunan atau penataan ruang rumah sakit tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap ruang, jalur, dan fasilitas harus dirancang sesuai dengan strategi pelayanan yang ingin dicapai. Pada rumah sakit tipe D di wilayah pegunungan, Renstra menjadi sangat penting karena rumah sakit menghadapi tantangan geografis, keterbatasan akses, serta risiko bencana alam. Visi yang diusulkan untuk rumah sakit tipe D pegunungan adalah menjadi rumah sakit tipe D pegunungan yang sigap, aman, dan terpercaya sebagai pusat rujukan awal bencana alam dan trauma. Visi ini memiliki 3 makna utama. Yang pertama sigap, yaitu rumah sakit harus mampu merespon pasien gawat darurat secara cepat, terutama korban trauma dan bencana. Kedua, aman, yaitu seluruh pelayanan dan desain fisik rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien, tenaga kesehatan, staf, dan pengunjung. Ketiga, terpercaya, yaitu rumah sakit harus dapat diandalkan oleh masyarakat, ambulans, BPBD, dinas kesehatan, dan jejaring rumah sakit rujukan. Untuk mewujudkan visi tersebut, rumah sakit perlu memiliki beberapa misi utama. Pertama, menyediakan IGD trauma 24 jam sebagai pintu utama penanganan pasien gawat darurat. Kedua, menyediakan ruang operasi darurat untuk tindakan penyelamatan nyawa. Ketiga, menyiapkan akses evakuasi darat dan udara, termasuk jalur ambulans dan helipad atau titik pendaratan darurat. Keempat, meningkatkan koordinasi bencana dengan BPBD, dinas kesehatan, ambulans, puskesmas, dan rumah sakit rujukan. Kelima, mengutamakan keselamatan pasien dan staf dalam setiap proses pelayanan. Selanjutnya, 5 kebutuhan fisik prioritas. Kebutuhan fisik yang pertama adalah IGD trauma 24 jam. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat triase, resusitasi, stabilisasi pasien, dan penentuan rujukan. Lalu yang kedua adalah ruang operasi darurat. Ruang ini harus dekat dengan IGD, radiologi, laboratorium, sterilisasi, dan ruang pemulihan agar pasien yang mengalami pendarahan berat, cedera kepala, luka berat, atau faktur terbuka dapat segera ditangani. Lalu kebutuhan ketiga adalah helipad dan akses evakuasi. Helipad atau titik pendaratan darurat digunakan sebagai alternatif evakuasi pasien kritis, tenaga medis, dan logistik ketika jalur darat terputus. Fasilitas ini membantu mempercepat proses rujukan dan penanganan darurat saat bencana terjadi. Lalu, kebutuhan yang keempat adalah radiologi dan laboratorium gawat darurat. Fasilitas ini membantu mempercepat diagnosis. Misalnya, pada pasien yang patah tulang, cedera kepala, pendarahan, atau gangguan napas. Kebutuhan yang kelima adalah zona triase bencana dan posko komando. Zona triase bencana membagi pasien menjadi merah untuk kondisi kritis, kuning untuk cedera sedang, dan hijau untuk luka ringan. Sistem ini membantu tenaga medis menentukan prioritas penanganan agar pasien yang paling gawat dapat segera ditolong. Posko komando juga penting untuk mengatur data pasien, koordinasi dengan BPBD dan ambulans, logistik, serta rujukan.
Pada bagian ini, kami menjelaskan pengaturan zoning dan alur ruang layanan darurat pada Rumah Sakit TPD Pegunungan. Zoning merupakan bagian area rumah sakit berdasarkan fungsi dan kedekatan layanan. Sementara itu, ruang adalah jalur pergerakan pasien, tenaga kesehatan, logistik, dan kendaraan darurat. Pada Rumah Sakit tipe D Pegunungan, zoning harus dirancang agar penanganan pasien gawat darurat dan korban bencana dapat dilakukan dengan secara cepat, aman, dan terarah. Prinsip utamanya adalah penempatan area layanan darurat dalam satu zona yang mudah diakses. Helipad atau jalur ambulans, IGD trauma, radiologi laboratorium, dan ruang operasi darurat harus saling berdekatan. Zona darurat juga harus dipisahkan dari area rawat jalan, administrasi, parkir pengunjung, dan area publik agar tidak terjadi hambatan maupun kepadatan saat pasien kritis datang. Alur pertama dimulai dari helipad atau akses ambulans menuju IGD. Jalur ini harus menjadi jalur prioritas pasien kritis. Ambulans dan helipad harus terhubung langsung ke pintu IGD tanpa melewati rawat jalan, parkir umum, atau jalur pengunjung. Pada wilayah pegunungan, jalur ini perlu dirancang dengan memperhatikan kondisi jalan yang menanjak, licin, sempit, dan rawan longsor. Karena itu, jalur ambulans harus memiliki lebar cukup, permukaan aman, pencahayaan memadai, rambu jelas, serta area drop-off yang luas untuk menurunkan pasien dengan berengkar. Setelah pasien masuk IGD, pasien akan menjalin triase, resusitasi, stabilisasi, dan pemeriksaan awal. Pada kasus trauma dan bencana, pemeriksaan radiologi dan laboratorium sangat penting untuk menentukan tindakan selanjutnya. Radiologi membantu mendeteksi patah tulang, cedera dada, cedera kepala, atau trauma lain. Laboratorium membantu menilai kondisi darah, kebutuhan transfusi, infeksi, dan kondisi klinis pasien. Oleh karena itu, radiologi dan laboratorium harus berada dekat dengan IGD dan ruang operasi agar keputusan klinis dapat dilakukan lebih cepat. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien membutuhkan tindakan segera, pasien diarahkan ke ruang operasi darurat. Ruang operasi darurat harus dekat dengan IGD dan radiologi laboratorium. Jalur menuju ruang operasi harus aman untuk berangkar, bebas hambatan, tidak melewati area publik, serta memperhatikan aspek sterilitas. Ruang operasi juga perlu terhubung dengan area skrup, CSSD atau sterilisasi, suplai gas medik, listrik cadangan, dan ruang pemulihan singkat. Setelah pasien mendapatkan tindakan awal, pasien dapat diarahkan ke ruang observasi singkat atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Ruang observasi digunakan untuk memantau pasien yang sudah stabil tetapi masih membutuhkan pengawasan. Sementara itu, pasien dengan kondisi berat atau membutuhkan fasilitas lebih lengkap harus segera dirujuk. Jalur menuju ambulans rujukan harus jelas, cepat, dan tidak bertabrakan dengan jalur pasien baru. Pada slide ini, kita membahas prinsip dasar penentuan prioritas pembangunan fasilitas rumah sakit tipe D di wilayah pegunungan. Prioritas ditentukan terutama oleh urgensi klinis, khususnya konsep Golden Hour, di mana penanganan cepat sangat menentukan keselamatan pasien. Selain itu, kita juga mempertimbangkan kapasitas sumber daya awal seperti anggaran, tenaga medis, ketersediaan lahan, serta regulasi yang berlaku. Pendekatannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar untuk layanan kegawat daruratan, kemudian dilanjutkan dengan penguatan fasilitas pendukung dalam jangka waktu 3-5 tahun. Prioritas pertama yaitu IGD trauma 24 jam. IGD trauma 24 jam menjadi prioritas utama karena merupakan pintu masuk utama bagi pasien gawat darurat dan korban bencana. Jika fungsi IGD tidak optimal, maka seluruh sistem pelayanan darurat akan terhambat. Pada tahap awal, fokus pengembangan adalah menyediakan fasilitas dasar seperti trauma bay, area triase, ruang resusitasi, serta utilitas penting seperti oksigen terpusat, sistem suction, dan listrik cadangan. Kemudian, dalam pengembangan 3-5 tahun, dilakukan peningkatan kapasitas layanan serta integrasi rekam medis elektronik untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan. Prioritas kedua yaitu ruang operasi darurat. Ruang operasi darurat yang sangat penting untuk tindakan penyelamatan nyawa secara langsung tanpa harus merujuk pasien ke rumah sakit lain. Pada tahap awal, minimal tersedia satu ruang operasi yang terhubung langsung dengan IGD dan siap digunakan kapan saja. Dalam jangka 3-5 tahun, dilakukan pengembangan dengan menambah jumlah ruang operasi, memperkuat fungsi CSSD, serta melengkapi peralatan bedah trauma agar pelayanan semakin optimal. Prioritas ketiga yaitu helipad dan akses evakuasi.
Pengembangan helipad dilakukan secara bertahap karena membutuhkan perencanaan matang, termasuk aspek keselamatan, regulasi, dan kondisi lahan. Pada tahap awal fokus pada penentuan lokasi dan penyediaan titik pendaratan darurat sementara. Kemudian 3-5 tahun dibangun helipad permanen yang dilengkapi sistem penerangan malam dan komunikasi radio, setelah semua persyaratan teknis terpenuhi. Prioritas keempat yaitu radiologi dan laboratorium gawat darurat. Fasilitas radiologi dan laboratorium sangat penting untuk mempercepat diagnosis sehingga keputusan medis bisa diambil dengan cepat dan tepat. Pada tahap awal dapat dimulai dengan X-ray, portable, dan laboratorium emergency. Dalam pengembangan 3-5 tahun, fasilitas ditingkatkan dengan penambahan USG vest, peningkatan kapasitas laboratorium, serta pengembangan bank darah sesuai standar. Prioritas 5 yaitu zona triase bencana dan posko komando. Prioritas terakhir adalah pengembangan zona triase bencana dan posko komando, yang berperan penting dalam situasi dengan korban massal. Pada tahap awal, dapat memanfaatkan fasilitas sementara seperti tenda atau kanopi di sekitar IGD, dilengkapi jalur dekontaminasi sederhana dan sistem komunikasi darurat. Kemudian, dalam 3-5 tahun dikembangkan menjadi fasilitas semi permanen dengan sistem komunikasi terintegrasi lintas sektor serta didukung simulasi bencana secara rutin. Kesimpulannya yaitu, rumah sakit tipe D di wilayah pegunungan tidak cukup hanya berfungsi sebagai layanan kesehatan dasar, tetapi harus diperkuat sebagai pusat rujukan awal untuk trauma dan bencana. Hal ini karena kondisi geografis yang sulit dan risiko bencana yang tinggi. Untuk mendukung peran tersebut, diperlukan perencanaan fisik yang tepat seperti IGD trauma 24 jam, ruang operasi darurat, helipad, fasilitas radiologi dan laboratorium, serta area triase bencana. Semua fasilitas ini harus terhubung dalam alur pelayanan yang cepat dan terintegrasi, agar penanganan pasien, terutama pada masa golden hour, bisa lebih optimal. Selain itu, desain rumah sakit harus memperhatikan aspek fleksibilitas, keselamatan, dan kemudahan pengembangan. Dengan begitu, rumah sakit tetap bisa berfungsi baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi bencana. Implementasi juga perlu dilakukan bertahap agar realistis sesuai kemampuan rumah sakit. Kemudian ada saran, yaitu dalam perencanaan, rumah sakit perlu melibatkan berbagai pihak seperti tenaga medis, manajemen, arsitek, dan instansi kebencanaan agar hasilnya sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga diharapkan memberikan dukungan baik dari segi regulasi maupun pembiayaan, terutama untuk fasilitas penting seperti ruang operasi darurat dan helipad. Selain itu, perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengevaluasi apakah desain rumah sakit yang dibuat sudah efektif dalam menghadapi kondisi bencana di wilayah pegunungan.